Kurang lebih 10 tahun yang lalu, gue kerja di perusahaan asing yang bos gue, atasan gue tuh orang Swedia. Kalau mereka lagi datang ke Indonesia, seharian meeting, udah persiapan dari jauh-jauh hari, materi meetingnya, presentasi segala macam, tapi waktu present, storytellingnya nggak jalan. Dikomentarin slide per slide, nggak dikasih kesempatan untuk nyelesain decknya dulu. Pokoknya satu slide diliatin, dan sepanjang meeting itu seolah-olah nggak ada yang benar, semuanya salah. Suasananya selalu gini kayak, aduh nih, hari pembantaian kita, karena itu kan berkali-kali ya, nggak cuma sekali. Kita pasti bakal salah, disalah-salahin dengan tone yang judgmental dan agak keras. Nah, menariknya begitu selesai meeting, biasanya kita selalu dinner bareng, jalan ke resto bareng, biasanya restonya dekat kantor. Yang tadi ngebantai kita itu abis itu kayak biasa-biasa aja ngobrol di jalan sama kita, seolah-olah kayak meetingnya baik-baik aja, nggak ada rasa sebel sedikit pun, akrab, terus nanya hal personal kayak bener-bener kayak nggak ada ini deh. Padahal tadi di meeting kayaknya gue tuh salah banget. Intinya berbalik 180 derajat. Di meeting kita salah besar, nggak ada benernya, dengan omongan yang tajam dan keras. Begitu selesai. Pasti ada yang udah pernah ngerasain begini. Untuk yang bisa ngadepinnya bagus gitu, artinya bisa misahin antara kerjaan dan personal, antara emosi dan logik gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman gue, nggak sedikit yang struggle soal ini. Termasuk gue juga awalnya juga struggle, dan sampai sekarang juga kadang-kadang masih kebawa. Terutama kita orang Indonesia yang memang pada dasarnya baperan. Kalau abis dimarahin, abis itu kebawa emosi, jadi agak personal dikit. Lepas dari bisa apa nggak kita handle ini, as leader pasti kita mau hal-hal yang kayak gini nggak ganggu. Menyadari orang yang kita pimpin bisa aja baperan, apalagi ya kalau yang kita pimpin orang Indonesia. Kalau bule-bule itu kan kebanyakan kan ya dia bisa misahin lah ya. Hal ini gue sebut sebagai emotional awareness. Intinya kesadaran akan emotional state orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita bisa jaga emotional state dari orang di sekeliling kita, maka kerjaan jadi lebih mudah, less drama. Ya udah, pokoknya udah ngalir aja. Kenapa sebaiknya emotional itu nggak terlibat dalam pekerjaan? Emotional itu kan punya bandwidth yang lebih besar dibanding rasional, apapun itu. Makanya orang yang lagi emosi nggak bisa mikir rasional, ngamuk aja tanpa kalkulasi risiko, ngomel sama bos padahal cicilan masih banyak, seolah-olah kita nggak takut dipecat, padahal begitu dipecat nyesel juga. Aduh, gue nyesel kenapa kemarin gue marahin ya, tapi gimana, gue sebel juga. Pacaran juga sama, ketika orang pacaran hitung-hitungannya nggak logis gitu lah. Orang bilang kayak, ih ini kan cewek, ini kan tukang morotin, kok lo mau gitu, atau ini cowoknya kan playboy, kok lo mau sih? Gak bisa, karena udah terlanjur cinta, karena emosi udah masuk dan rasional pun kalah. That's why makanya kalau emosi masuk di kerjaan itu kan baiknya rasional. Begitu emosional ikutan, hasilnya bisa berantakan. Jalan yang dipilih juga akhirnya jalan emosional. Dan termasuk contoh misalnya kalau kita trading, itu kan ada istilah psychology of investing. Entah serakah kita masuk terus karena emosinya, wah gue menang terus ya, masuk lagi, akhirnya malah kejeblos, atau nggak berani masuk, aduh kok ngeri ya, terus kita lose momentum karena kita nggak berani masuk karena emosinya bermain. Jadi emang harus dipisahin. Atau juga bahkan orang-orang sales, orang marketing yang ngelakuin panic promoting, buka usaha baru terus nggak laku, aduh kok nggak laku ya, diskon aja deh. Akhirnya brand susah dibangun, persepsinya jadi brand diskonan gitu ya, brand murahan. Kenapa? Karena emosinya bermain. Padahal harusnya jangan dicampur, harus dipisahin. Termasuk sama pengusaha-pengusaha yang dendam sama pesaing, hitung-hitungan logiknya di kesampingan. Pokoknya demi emosi gua harus ngalahin dia, demi gengsi gua harus ngalahin si kompetitor kita, bahkan dengan hitungan at any cost, at all cost, yang ujung-ujungnya kita menang pun kita rugi. Nah sayangnya, walaupun kita setuju bahwa sebaiknya kerjaan itu gak bawa emosi, sayangnya manusia itu adalah emotional animal. Orang yang nggak ada emosinya tuh nggak seru. Bos yang pinter baik tapi dingin. Kalau nonton 50 Shades of Grey, pacaran aja pakai kontrak gitu, jadi nggak seru gitu, kayak aduh kok nggak ada rasanya aja. Ada cowok-cowok yang ganteng, cewek-cewek suka aduh pak kurang bandel dia, karena nggak ada emosinya, karena terlalu lurus. Kalau kita pure rasional contohnya, bayangin naik roller coaster, mikirnya adalah ini kan udah dihitung dengan cermat bahwa nggak akan terjadi kecelakaan, kita nggak akan jatuh, jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu takut. Ya udah jalan naik mukanya lempeng aja, kan jadi nggak seru gitu ya, sama sekali nggak seru. Nah, kita juga lihat iklan-iklan yang sering dikomenin di sosmed sebagai S3 marketing. Apa ada yang dibilang S3 marketingnya adalah iklan-iklan hard sell logic yang promo diskonnya luar biasa, wah ini S3 marketing? Nggak ada. Biasanya yang dikomenin S3 marketing itu yang menyentuh emosi, entah lucu, sedih. Jadi emang emosi itu sulit dihindari. Yang perlu dihindari adalah emosi yang nggak penting, yang nggak bawa value. Misalnya marah-marah di kantor, ngelakuin sesuatu yang bikin orang lain emosi di kantor, itu yang nggak perlu. Tapi emosinya jangan dihindarkan. Dan pada dasarnya kita harus selalu aware terhadap emotional state orang di sekeliling kita, karena mereka juga akhirnya bisa bawa sesuatu secara emosi yang akhirnya kerjaan jadi nggak optimal. Ketika orang emosi, orang mau kita aware, bikin kita marah aja udah kesalahan gitu ya, apalagi bikin marah dan nggak tahu bahwa kita nggak aware dia marah. Contohnya, beberapa waktu lalu gue ngeliat di jalan lagi nyetir gitu, ada pemotor, orang naik motor terus habis itu disalip secara kasar oleh mobil. Yang dilakuin sama si motor ini apa? Dia langsung kebut, dia salip balik, terus habis itu dia buka helmnya, kelihatan mukanya, terus diliatin ke si pemobilnya, muka marah. Si pemotor ini mau supir mobil ini aware, gue nih nggak happy gitu. Jadi orang pengen
pengen emosinya itu di-acknowledge gitu kan. That's why makanya emotional awareness ini penting banget. Orang ngambek juga sama. Ada tipe-tipe orang yang ketika ngambek memilih diem, ketus. Tujuannya sebenarnya dua. Satu adalah dalam bentuk ekspresi, gue malas ngomong, makanya gue ngomongnya dikit dan ketus. Yang kedua adalah, dan ini juga yang paling banyak, adalah kasih tahu bahwa gue lagi marah. Supaya lo tahu bahwa yang lo lakuin tadi tuh jahat, gue nggak happy gitu ya, makanya gue marah. Kalau lawannya nggak ngerasa dia marah, nggak tahu, terus cuek aja, maka ngambeknya jadi lebih panjang karena dia pengen nunjukin gue tuh nggak happy sama cara lo, dengan cara menunjukkan gue marah, menunjukkan emosi gue. Tapi ketika enggak, akhirnya jadi ngambeknya tambah panjang. Nah, keuntungannya kita punya emotional awareness ketika kita tahu orang di sekeliling kita, dia tuh emotional state-nya gimana, kita juga harus ngejagain supaya emotional state-nya itu cenderung stabil atau tidak negatif. Pertama, kita bisa take action untuk ngeredain. Oh, dia ternyata nggak suka ya sama gue. Gue bisa datang, sorry ya, lu nggak happy ya sama tadi ya, gue itu di meeting atau apapun itu. Dan tahu apa yang nge-trigger supaya akhirnya kita nggak ngulang lagi. Bahkan ketika kita nggak bisa ngeredain pun, misalnya, wah dia udah kecewa banget, terus ya udah deh, kita bisa identify mana yang harus dijagain, karena bisa aja tindakan selanjutnya emosional juga gitu ya. Dia marah nih, abis itu dia harus take action segala macam di kerjaan yang gue harus jagain itu tuh, karena dia lagi emosi. Bisa jadi dia take actionnya nggak bagus gitu ya. Terus akhirnya masalahnya jadi nggak berlarut ketika kita jagain. Jadi emosi itu membunuh rasional, akhirnya tindakan atas dasar emosi aja. Dan karena hasilnya jelek, akhirnya memicu emosi lain. Emosi ketemu emosi, bubar. Gimana cara ngelakuinnya? Yang pertama, untuk bisa ngebangun emotional awareness adalah secara preventif, yaitu jangan bawa-bawa emosi di kerjaan. Sesebel-sebelnya lo sama orang, jangan mulai ngebentak, jangan ada meninggi, jangan ngomong keras, jangan potong omongan orang, jangan gak dengerin orang, dan lain sebagainya. Emosi itu contagious, emosi itu menular. Lo lihat deh, di rumah sehari-hari, kalau udah ada satu yang mulai bentak-bentak, yang dibentak akan ikut bentak balik, karena dia akan defensif. Habis itu, yang dibentak ini akan mulai bentak-bentak orang lain, yang sebenarnya gak ada hubungannya. Ini lu sih, dan lain sebagainya. Akhirnya nyamber kemana-mana. That's why makanya jangan memulai dengan emosi, karena emosi contagious. Di kantor juga sama. Company yang manage by fear, yang bosnya selalu bilang, wah ini kalau kayak begini lu SP ya. Semua orang akan berusaha cari selamat sendiri, mulai salah-salahan. Yang penting bukan gue yang salah. That's why makanya jadi nggak bagus. Yang kedua adalah damage control. Ketika gue udah nggak bisa cegah nih, tapi ini udah terjadi. Damage control apa? Yang kita bisa lakukan pertama adalah regular check-in. Kalau punya regular one-on-one, selalu address ini. Bukan cuma nanya gimana kerjaan ketika kita one-on-one, tapi prioritasin pertanyaan emosional. Lebih ke nanya gimana perasaan lo, how do you feel gitu kan. Apa yang lo suka, apa yang enggak. Itu kan masalah perasaan, suka dan enggak. Kalau masuk dari identifying emotion, kita bisa kemudian runut untuk selesain secara rasional. Oh, lo nggak suka ya dikasih deadline mepet ya misalnya ya. Sorry ya, ini kemarin harus banget karena posisi kita lagi nggak bagus. Jadi kita acknowledge the emotional state, kita minta maaf dan jelasin alasan rasionalnya. Maka ujung-ujung bisa selesai. Tapi coba kalau kita ngomongin dari rasional, kok kerjaan lo nggak beres gini sih? Padahal kita ngomong sorry banget ya deadline mepet ya, tapi kita lagi nggak bagus nih posisinya. Jadi tolong ke depan diperbaiki ya. Lo sorry tapi lo tidak acknowledge bahwa dia nggak happy. Lo acknowledge bahwa kerjaannya dia nggak bagus. Jadi lo tidak acknowledge perasaannya, emotional awareness-nya nggak jalan. That's why yang terjadi adalah makin sebel dia, kayak kurang ajar lo ya. Lo udah memperlakukan gue begini, enak aja ngomong sorry begitu, tapi terus habis itu gue malah dituntut beresin dan lain sebagainya. Kenapa itu jadi masalah? Karena pada dasarnya kita balik lagi, kita emotional animal, kita mau dimengerti secara emosi. Selanjutnya adalah cara yang juga harus kita jagain adalah personal relationship. Bangun hubungan yang baik sama tim, bukan sekedar cuma kerjaan aja. Benefitnya kita bisa berempati. Kalau hubungannya baik, kita lebih ngerti dia kenapa gitu dan apa yang bisa bikin dia drop secara emosi. Maka kita lebih ngerti, jadi kita tahu gimana memperlakukan dia. Yang kedua adalah emotional flexibility. Kalau kita kenal dia, kita tahu, oh dia tuh kalau kayak gini tuh nggak marah-marah banget gitu. Atau kalau dia gini kita harus hati-hati. Jadi kita lebih ngerti dia gitu. Jadi kesimpulannya ketika kita ngomongin emotional awareness adalah sebisa mungkin pinggirin emotional state yang nggak penting dikerjain. Jangan mulai duluan. Kalau udah terlanjur, segera acknowledge dan perbaiki. Ketika kita emotionally aware sama orang di sekeliling kita, maka masalah lebih gampang diberesin, kerjaan jadi lebih lancar, dan akhirnya semua orang happy dan kita bisa kerja bareng, perusahaan pun juga jadi oke.